Udah dicoba ngelewatin tanjakan tuh, ini lumayan nanjak. Saya pakai gigi 4 tadi, digas sedikit udah nanjak dengan nyaman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Lujeng Sumping di channel Asep NFS. Kali ini saya mau bahas detail si PWK ini ya guys ya. Tapi sebelum kita bahas detail, pokoknya kita cek sound dan tes jalan dulu guys ya. Tes jalannya saya nggak bisa ngebut-ngebut karena kita akan tes jalan sambil santai, lepas tangan satu. Saya nggak pakai bereket kamera. Susah ya nyalah motor kalau nggak sambil pegang setang guys ya. Oke, idealnya stabil saya set di 1300-1400an lah ya, kurang lebih. Bukan gas awal, dibiarin udah lama terus digas, udah nggak ada masalah. Ini udah enak banget, pokoknya terbaik lah. Dari yang video sebelumnya ada bedanya, ada guys ya. Nanti kita bahas detail di video kali ini. Sekarang mau saya coba jalan. Oke, sini posisi di gigi 3. Saya tahan gas pelan-pelan. Kita laju di 3000 rpm dengan sangat stabil ya. Ini kita coba pelan banget di 3000 rpm. Bisa ya, mohon maaf saya nggak aktifin stabilizernya karena melanjutin video yang tadi guys. Kalau video diam di tempat saya jarang aktifin stabilizernya. Di belakang ada mobil, kita kasih jalan dulu, kita pelan sambil ngetes ya. Ini tuh dipakai pelan enak banget guys, gak ada gejala endut-endutan yang aneh-aneh. Ini gigi 3 dipakai nanjak, oke, dengan gas yang gak dalam-dalam banget. Nanti jalan agak kosong dikit kita coba RPM atasnya ya, karena kalau kata orang kalau dicoba di tempat doang itu kadang pasti pakai jalan kan beda, kadang gak enak. Itu saya setuju guys ya. Jadi saya setiap setting itu pasti coba di tempat. Kalau di tempat udah terasa agak mendingan, kita coba jalan. Nah sekarang saya akan coba agak digas ya. Kita coba agak digas. Saya urut ya ke depan. Sekali lagi kita cek ya. Tadi udah dicoba ngelewatin tanjakan tuh, ini lumayan nanjak. Saya pakai gigi 4 tadi, digas sedikit udah nanjak dengan nyaman ya. Kita nggak perlu gas dalam-dalam dan RPM stabil. Kita coba turun. Ini idal masih belum saya matiin guys, masih sangat stabil. Kita coba turun, bisa nggak pakai kopling ya? Atau saya pencet dulu kopling, nanti kita lanjut tanpa kopling guys. Oke, ini posisi gigi 2 nggak pakai kopling karena saya pakai pegang kamera tangan kirinya. Nanti kita coba gas, berarti gigi 2, gigi 3 ke gigi dari gigi 2 ke gigi 3 ya. Saya takutnya terbang guys kalau ngendaliin motor pakai. Pasti ini bisa tanpa kopling ya, koplingnya. Lanjut bongkar karbunya. Mulai dari kita lihat jarum yang saya pakai ya, yang selalu saya sebut ini jarum sakti. Kenapa saya sebut jarum sakti? Karena pakai jarum ini gampang banget nemu settingan PWK untuk sehari-hari ya. Padahal menggunakan head nozzle bawaan PWK juga bisa guys. Untuk kondisi skep itu udah lumayan baret. Oke, kita lihat profil jarumnya. Perhatikan baik-baik ya, kalian teliti sebaik mungkin apa bedanya dengan jarum kalian. Di sini saya akan ngambil perbandingan jarum JJH sebentar.
Seperti biasa saya dapatnya di klip kedua dari atas ya. Kalau pakai jarum ini JJE ataupun jarum lain yang pas, pokoknya settingannya selalu dapat di klip 2 guys. Untuk head nozzle yang tingginya sama dengan bawaan karbu ya. Nah ini perbandingan saya pakai jarum JDH, jadi kita ukur ya diameternya. Pertama saya ukur secara tanpa melihat ukuran angka ya. Di sini kita lihat si jarum kuning ini kejepit guys ya, tidak bisa digerakkan, tapi si JJH ini longgar guys tuh, bisa diputar-putar, bisa dinaik turunin. Ini membuktikan bahwa diameter si jarum sakti ini lebih besar dibanding JJH. Kita balik biar pasti. Kita jepit yang bagian gedenya ya. Nah, yang bagian berperan untuk RPM bawah pokoknya. Si jarum kuning ini lebih besar dari JJH. Kita lihat ukurannya ya. Untuk ketelitiannya ini masih lumayan lah, agak melenceng sedikit. Kita cek si JJH ini, dia diameternya di 2,45 lah, kurang lebih 2,4 ya. Untuk si JJH ini ada di 2,4 ya. Mohon maaf kalau beda dengan ukuran kalian, karena ini kita lihat sendiri kondisinya kayak gini ya, tapi masih lumayan layak ya. Nah untuk si jarum sakti ini, tadi kan si JJH di 2,4, jarum sakti ini di 2,45 guys ya. Perbedaannya lumayan 0,05 ya. Perbedaan untuk jarum itu 0,05 udah gede banget. Itu bisa bikin berbet kalau terlalu kecil, kalau terlalu besar bisa bikin ngok. Jadi ukurannya segitu ya untuk si jarum sakti. Dan untuk profilnya kita lihat, ini unik guys. Kenapa saya sebut jarum sakti? Karena profilnya unik. Dia bagian atasnya gede ya. Nah tapi pengecilan awalnya itu lebih awal dibanding JJH. Jadi si kuning ini mengecil lebih awal di sini, sedangkan si JJH di bawahnya dia mengecil. Nah ukuran sebelah sini kalau nggak salah hampir sama ya. Jadi dari awal pengecilan si JJH ke diameter jarum yang kuning ini hampir sama, dan ke bawahnya itu kurang lebih profilnya mirip. Jadi pengecilannya dari sini ke sininya mirip guys. Ini uniknya, kenapa saya sebut jarum sakti. RPM bawah bisa kering, tapi RPM atasnya responnya bisa mantap kayak JJH. Itu kelebihannya guys ya. Oke, yang lain kita bongkar dulu karbunya, dicopot dari motor biar lebih jelas. Nah jadi karbu ini masih pakai filter CPO ya guys ya, yang busa. Ini recommended banget pokoknya, filter yang biasa open filter. Kalau pakai filter ini nggak terlalu berasa lagi pakai filter guys ya. Jadi flow udaranya mantep. Ini dibanding filter-filter lain yang pernah saya coba di rentang harga 100.000 ke bawah, 200.000 ke bawah ya. Ini paling worth it sih, karena itu flow udaranya tinggi. Untuk kebersihannya ya lumayan daripada open filter. Ini termasuk lumayan ya. Untuk saringannya itu mirip-mirip ya, pakai filter busa aja kayak gitu. Nah kita lanjut ke karbunya. Sebelum kita bongkar total, kita lihat dulu penampakan di sini saya sudah rubah. Ini kalian kalau inget ya, coakan untuk menghilangkan ngeses. Jadi ketika sudah idle lama, karbu ini akan tetap stabil ya. Udah dibiarkan idle lama di lampu merah, misalnya kayak tadi di awal video kayak gitu. Terus bukaan gas awalnya itu nggak akan ngaruh apa-apa guys, karena di sini tidak akan ada genangan bensin ya. Jadi idle bakal stabil walaupun kita diem di lampu merah lama. Kondisi mesin nyala, bukaan gas awal akan tetap enak. Nah ini rahasianya ya. Sebelah sini yang paling pentingnya. Nah untuk belakang ini opsional, kalian papas sebelah kiri kanan head nozzle ini opsional. Cuman menurut saya ini cukup pengaruh untuk menambah debit udara saat idle tadi ya. Jadi dipapasnya cukup bagian sini kiri kanan. Untuk yang bypass head nozzle-nya, bypass pilot gate-nya di sini nggak perlu kalian papas ya. Yang dipapas itu cukup kiri kanannya aja. Kelihatannya jadi nggak rapi, kayak karbu jelek jadinya ya. Tapi ini fungsional banget guys. Nah kita lanjut di head nozzle. Untuk tinggi head nozzle-nya ini standar aja. Saya nggak pakai head nozzle yang tinggi-tinggi. Karena apa? Karena ini jadi kunci karakter karbunya ya. Kalau head nozzle tingginya sama dengan standar, itu karakter responsifnya masih dapat guys. Kalau lebih tinggi dari ini, dia bisa lebih kering RPM bawahnya. Cuman untuk respon menurut saya kurang cocok untuk motor yang sudah nggak standar. Tapi kalau untuk motor standar lebih enak memang pakai head nozzle yang tinggi guys ya. Jadi lebih jinak karbunya. Oke, kita lanjut bongkar bagian dalamnya. Oke guys, ini penampakan dalamannya. Saya di sini pakai pilot jet ukuran 35 seperti biasa ya.
Entah kenapa si PWK ini di mesin saya itu nggak pernah bisa dapat ukuran pilot jet yang gede. Kalau dipaksa pilot jet gede, idenya itu nggak mau stabil guys ya. Jadi ini paling cocok di 35. Saya naikkan ke 38, idenya udah nggak enak guys ya. 35 ya untuk pilot jetnya. Nah, untuk main jetnya di sini saya menggunakan PE plus nozzle-nya ya. Kenapa Bang pakai PE? Ini ceritanya upgrade hemat dari nozzle bawaan PWK yang cuman 8 hole ya. Kalian ingat nozzle PE itu minimal aja hole-nya ada 10. Yang ini sudah saya modif lagi. Saya tambah jumlah lubangnya jadi 12. Cuma nambah 2 lubang. Pengaruh guys, pengaruh banget ya walaupun cuma 2 lubang. Terus ukurannya saya revisi ini karena head nozzle PE KW-KW-an ya. Jadi lubang-lubangnya saya revisi lagi lubangnya di 0, berapa kamarnya? 0,05. Nah, ini lubang buatan nih. Luarnya gede tapi dalamnya kecil kok sama ini semua. Jumlahnya jadi 12 hole ya untuk si nozzle. Dan untuk main jetnya ini pakai dari CPO ukuran 122. Ya, ini hasil beberapa kali percobaan dan ini yang paling enak. Selanjutnya untuk settingan pelampung ini kayak gini, ini untuk daily ya. Kalau untuk race jangan kayak gini, kalau race mending agak banyak lagi sedikit. Untuk daily ini segini udah pas. Saya gaspol sampai gigi 6, nggak pernah kehabisan bensin. Terus anti banjir-banjir juga karena di sini masih ada toleransi gerakan skep ya. Nah, jadi kalaupun ada keganjal sesuatu ini masih aman guys ya. Ini settingan saya segini untuk harian. Bisa dibikin rata-rata air tapi saya khawatir kalau ada sesuatu nanti mentok dan bensin gak nutup kayak gitu. Jadi saya bikin kayak gini. Oke, kita lanjut apa saja yang saya rubah selain tadi. Kita lanjut perubahan yang saya terapkan di bodi karbu ini ya. Jadi selain tadi di coak sebelah sananya supaya idalnya stabil, ada satu bagian lagi yang saya rubah yaitu lubang ventilasinya guys ya. Bisa kita lihat di sini ada lubang ventilasi kecil. Ini nyambung ke ventilasi yang asalnya nutup ya, default atau bawaan karbunya itu dia nggak ada lubangnya guys ya. Jadi yang ada itu cuman yang sebelah sini dan itu juga yang aktif cuman satu yang ke atas. Yang ininya buntu guys ya. Jadi si BRT ini defaultnya cuman satu ventilasi yang ini dan lubangnya kecil. Ini jadi problem menurut saya ya. Jadi pokoknya yang ngerti itu pasti problem ya. Masih mending kalau ventilasi satu tapi diameternya kayak karbu PE yang gede. Menurut saya ini justru tuh PE ya, PE 1 tapi ventilasinya gede kayak gini tuh. Gede, dari sini gede, keluarnya juga gede. Sedangkan si PWK ini, si BRT ini kecil, ventilasinya cuman segede gini guys. Ini jadi problem menurut saya ya. Kalian kalau mau agak mendingan itu bisa diaktifkan yang ini, tinggal dibor plug nyambung ke lubang bawahnya. Kalau masih kurang enak juga kalian bisa tambah aktifkan yang sebelah seberangnya ya. Yang aktif yang ini, yang sini kan asalnya dua-duanya nggak aktif. Ini saya sudah aktifkan semua guys ya untuk ventilasinya. Yang ini saya bor lagi, yang ini saya bor lagi. Ukuran lubangnya nggak gede-gede karena cuman untuk support aja guys ya. Support aja. Jadi supaya ya jadi hitungannya mirip kayak PE kayak gini. Nih menurut saya ini pengaruh juga ya ke settingan yang lebih mudah. Kemudian selanjutnya apa? Kemarin sudah pernah saya bahas, ini juga penting banget untuk air jet. Sebenarnya air jet nggak saya rubah ya, ini masih default bawaan karbunya. Dan si PWK BRT ini salah satu PWK yang mempunyai air jet yang cukup besar dari bawaannya, yaitu di ukuran 1,4 mili atau 1,5 ya, kurang lebih antara segitulah ya. Karena saya nggak punya alat ukur untuk lubangnya, tapi saya ukur pakai mata bor. Mata bor yang pas di sini adalah mata bor yang 1,4 mili. Nah, si air jetnya itu ukurannya segitu dan selama saya pakai atau setting PWK itu rata-rata PWK CPO atau yang murah-murah itu pasti ukuran air jetnya kecil-kecil. Paling besar saya dulu pernah nemu di 0,8 itu punya CPO yang end racing. Ada juga yang sampai 1,2. Itu juga sama CPO end racing yang tutup bulat, itu juga gede guys ya. Dan gampang setting. Jadi untuk PWK untuk dipasang di mesin 4 tak ini cocoknya di sekitaran 1,2. Ternyata sampai 1,5 juga masih enak guys ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya nggak banyak yang saya rubah, termasuk lubang-lubang yang dari rumah nozzle-nya ini nggak ada yang saya rubah aneh-aneh.
Untuk bypass pilot jet masih ukuran bawaan, hanya coakan itu yang saya lakukan ya. Kemudian apalagi ya, ini penambahan ini supaya nggak muter-muter ya. Ini pakai o-ring dari repair karbu, entah karbu apa, pokoknya ada o-ringnya saya tempel di sini supaya ini si setel needle-nya nggak ikut muter-muter kalau skep nutup ceplak-ceplak kayak gitu ya. Terus untuk power jet di sini saya pakai pilot jet Mikuni seperti biasa. Nggak aneh ya, udah nggak aneh. Apalagi udah kalau nggak salah. Berarti udah sekian ya. Ini settingan PWK yang sangat enak digunakan sehari-hari, rubahannya seperti itu. Ini dipakai idle lama di lampu merah enak, dipakai macet-macetan enak, performa stabil. Dari RPM bawah sampai RPM atas responnya benar-benar khas PWK, tapi idlenya ramah sekali di tangan ya. Jadi gampang sekali kita mengendalikan motornya guys ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Yang mau bertanya seputar settingan PWK silahkan komen di kolom komentar. Yang mau sharing pengalaman setting karbunya juga terima kasih, silahkan kita berbagi di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, belum subscribe dulu guys ya. Dah.